Akhirnya Apa? setelah penuh drama, Apa tuh drama apa tuh? ya drama tiketing, drama semuanya, drama orang dalam, apa pokoknya cuitan-cuitan nyinyir loh. Akhirnya Kok terlaksana. jadi gue doang yang nyinyir? Kok suara lo kenapa suara lo? Ya ini adalah kulminasi Kulminasi. dari Semua konser emosi. kemarin dan semua emosi yang keluar. Tapi sebelnya adalah ini bukan karena efek gue kebanyakan nyanyi di konser. Iya. Efek gara-gara gue neriakin orang yang dorong-dorongan. tau gak? Pokoknya gue udah baca kayak teasernya dari tweet lo kalau konser EXO Planet 5 Exploration in Jakarta berjalan dengan sukses walaupun dengan masih banyak kekurangan atau banyak kayak gue banyak baca cerita-cerita kayak mulai dari ngantrinya yang rusuh lah, yang kacau lah, terus katanya banyak yang tiket di refund. Betul. Kayak gue pengen tahu nih ceritanya dari mulut lo, Ron. Dari gitu. jangan dari gue dong. Jangan Karena lo. kalau dari gue nanti jadinya Oh julid iya, semua. Iya. Bosen ya So- dengar bosen ceritanya dari dong. lo mulu ya. Bosen kan kalau Iya, gue ha. ngejulit terus tuh Iya. kayaknya setiap episode gue julid aja sama konser ini kan. Tapi sekarang kita ngedatangin 2 orang volunteer. Iya. Kita mau bilang volunteer bintang tamu EXO-L kali ya. EXO-L. Fellow EXO-L yang juga kemarin nonton, Mm-mm. yang juga kemarin ikut desek-desekan buat antre dan nggak tahu ini apakah pengalaman pertama mereka nonton Iya. konser atau gimana. Kita tanya aja langsung Iya. ya. Ada Dila dan juga ada Aul. Selamat datang. Hai. Pertama-tama saya minta dimaklumi atas suara saya ya. Soalnya biasanya nggak kayak gini. Kalau kata Dita ini suaranya kayak Nadiem Makarim ya, katanya. Kayak Ruben Onsu sama Nadiem Makarim. Ruben Makarim. Kenalan dulu kali ya. Iya. Dari Aul dulu deh. Ya, Oke, nama aku Aul dari EXO-L dari Malang. Wih. jauh-jauh dari Malang ya. Iya, naik kereta jauh-jauh ke sini. Biasanya siapa? Sehun. Oh, Sehun. Sehun. Udah berapa lama suka EXO? Dari era Grow. Growl. Oh, udah cukup lama, udah Cukup lama. lama ya. Iya. Cukup senpai. Iya, Nih, cukup. kalau yang ini Dila nih sebenarnya udah mau datang pas kita Dila mau ini bahas. teman SMP gue. Makanya dia tuh udah tertarik buat datang Iya. untuk bahas Super M Iya, waktu itu sebenarnya. mah Super M kan. Tapi Akhirnya Super M udah basi banget nih kan kalau dibahas. kayak Super Udah nggak M-nya bisa. ketahan-tahan mulu kayak Iya, udah ada jadinya isu kayak, baru. Ya udahlah. Silakan diperkenalkan diri. Hai, gue Dila, gue EXO dari Jakarta, terus dari zaman debut sih sebenarnya Oh, iya, ya. iya. Terus apa lagi ya? Bias. Ya Kyungsu yang lagi hamil. Sayangnya Kyungsi-nya nggak ada ya Iya. kemarin ya. Iya sayang banget sih. Tapi tidak mengurangi kemeriahan konsernya Oh kan? tidak sama sekali karena gue cinta sejati sama EXO. Oh. Dari debut tuh dari zaman teaser-teaser yang tiap negara itu bukan sih? Iya nggak sih? Enggak, Iya, itu mah nggak tiap debut negara. tiap negara itu comeback Yang Pet Exodus. Oh, Album kedua. Oh, zaman dia ada kalau EXO tuh dari SM Rookie juga nggak sih? Enggak. Enggak ya? EXO Oh, itu. enggak ada. SM Enggak Rookies ada. baru pas 2013. NCT ya. Oh ya, nggak tahu nih. Taunya Monsta X nih. Oke, gue pengen cerita, gue pengen kalian cerita karena kalau cuman gue yang cerita kan nggak seru ya, udah sering gitu Udah sering, kan. heeh. Dari pengalaman pertama nih, kalian pasti ngikutin dong drama-drama konser ini ya kan. Aduh, Ngikutin dari Iya. Loron. Oh, terima kasih ya dia. Tapi semoga Julid lo bisa menyenangkan. semoga bisa memberikan ini ya apa sudut pandang yang berbeda ya. Jadi jangan terlalu memihak, terlalu dibilang antek-antek gue lagi. Soalnya ada yang bilang kayak gitu. Dari Aul deh, gimana pas pertama kali kamu dengar EXO mau datang, terus tiketing dan segala macam, ceritain deh. Oke, dari awal kan kalau nggak salah hamin sebulan atau hamin berapa gitu udah ada pengumuman dari promotor kalau EXO bakal kesini gitu. Terus excited banget dong, mulai nabung. Abis itu mulai cari-cari tiket kereta, berangkat dari Malang ke sini. Terus hamin 1 itu udah penukaran tiket. Penukaran tiket tuh udah kayak apa ya? Antriannya tuh panjang banget gitu. Padahal penukaran tiket tuh kalau nggak salah dua hari sebelumnya tuh bisa gitu. Betul. Cuman kayak numpuk banget di satu hari itu gitu. Abis itu besoknya konser pun itu datang dari jam 10. Dari jam 10 tuh kayak nungguin temen gitu. Abis itu ngelihat antriannya tuh wah gila panjang banget. Tapi Dari kalau pas gate beli tiketnya sendiri kamu war sendiri? war sendiri. Oh, war sendiri. Iya. Keren dan banget. Terus dapat Beli yang apa? Section apa? section T. Jadi Tribun. yang yang Tribun. tribun. Oh. keren kan tribun Iya. kan? Keren banget kan? Keren banget tribun Karena aja. unexpectedly hallnya tuh kecil ternyata. Oh, jadi Jadi di nggak tribun nggak agak gede-gede banget. Jadi tribunnya tuh deket gitu. Dan Enak ada ya? card juga, jadi Iya, nggak nyesel bener. juga sih kalau misalnya di tribun pun mereka juga pasti bakal lewat. Gimana gitu. tuh pas kamu war?
Apa yang kamu persiapkan? Wah, itu nyiapin 2 HP. Yang satu mobile banking, yang satu buat aplikasinya itu. Terus abis itu ya udah kayak pelan-pelan udah pasrah aja gitu, ya udah dapat ya udah, nggak dapat ya udah. Ternyata selang semenit kemudian tuh udah langsung habis. Untungnya sebelum itu udah pakai M-Bank itu, jadi tinggal masukin kodenya aja gitu, jadi ya udah tinggal bayar. Berarti nggak nunggu lama-lama banget ya? Nggak nunggu lama banget sih. Oh, ini kayak agak mulus soalnya, ya awalnya. soalnya yang Tribun T kan platformnya beda sama yang festival. Itu Kalau menurut testimoni beberapa orang, platformnya tiket.com itu servernya lebih bagus daripada Blibli gitu. Jadi kayak Blibli itu kayak super sucks gitu loh. Kalau Dila gimana pengalaman tiketingnya? Nah, kalau gue ini sebenarnya adalah sorry ya, suara gue Orang juga, dalam bukan? orang dalam. Tiketnya orang dalam Gue bukan? yang punya sih sebenarnya. Sorry ya. Gue itu sebenarnya dari awal itu udah males nge-war, karena gue anaknya nggak pernah beruntung kalau nge-war. Dari zaman dulu. Udah pasrah. Gue anaknya pasrah. Jadi Tim gue tuh udah pasrah dan rebahan iya, gitu. gue tinggal rebahan, gue tinggal cari just tip aja. Jadi awalnya tuh gue just tip sama temennya sepupu gue yang mau nonton bareng sama gue. Terus oke, dia bilang kalau misalnya nggak dapat ntar full refund 100%. Dah gue udah pasrah nih gitu. Gue just tip sama dia, pas hari H tiba-tiba ada satu teman yang nawarin, mungkin kalian kenal, yang pernah bahas Dongbang di sini. Oh, Basti. Hai Basti. Nah, dia itu tiba-tiba ngechat gue terus bilang, "Lu udah dapet tiket belum?" Dia beli semua section yang ada di Blibli. Oke. Dan itu bakal dia bagiin ke teman-temannya dia yang dia tahu memang XOL sejati aja. Dan belum dapet tiket. Yang gitu belum ya. dapet tiket, betul. Terus gue tunggu kabar dari adik sepupu gue itu, yang mana dia itu masih kuliah, jadi kayak belum balas chat gue. Dan gue udah bilang sama Mbak Asti, tolong please jangan dijual dulu ke siapapun. Gue tag itu gitu kan. Terus kayak udah berapa lama, 3 jam kemudian baru sepupu gue balas, nggak dapet. Oke, gue ambil tiket loh gitu. Iya. Jadi sebenarnya dibilang gue gimana ya, ikut nge-war sih enggak sih, tapi gue ikutan deg-degannya karena Benar. sengaja beruntung ada iya, tiba-tiba ada malaikat gitu. Iya. Tiba-tiba ada malaikat gue. Dan si Mbak Astinya pun juga cerita memang dia dapetnya itu pun juga dia sebenarnya juga susah. Cuman kan karena dia kan sebenarnya nggak niat nonton gitu. Maksudnya dia cuma niat ngebantuin teman-teman XOL aja. Soalnya juga kan ada beberapa Berarti nggak ada fee just tip Nggak ada. Dia karena cuma dari baru lu juga tinggal bayar. bayar aja langsung ya. yang Gitu. baik banget Mbak Asti. Iya, jadi gue juga ada itu kan, ada grup XOL di WhatsApp gitu. Jadi kita pas pre-concert udah ngerencanain nih siapa yang bisa bantuin siapa buat nge-war iya, gitu. iya. Walaupun awalnya sih udah di-arrange tuh kan siapanya, tapi lama-lama banyak yang mundur karena kayak takut mau nge-war sendiri, takut nggak dapet. Akhirnya mereka just tip. Cuman kemarin ada satu orang yang dibantuin sama teman gue juga, yang gue minta tanda tangannya dari lo itu loh, yang surat kuasa yang kayak gitu. Jadi akhirnya dapet tuh. Jadi kayak emang sesusah itu sih nge-war. Iya, gitu. War EXO setelah 3 tahun ya nggak kesini kan? Betul. Ya, Terakhir pasti 2016. orang-orang insecure kayak ayo beli yang banyak, beli aja yang banyak dulu, mau Bener. dijual lihat nanti gitu. Kayak waktu itu gue bilang kan? di episode sebelumnya, jadi kayak tahun ini tuh kayak udah 3 tahun mereka Dan nggak the datang. last time sebelum hamil juga nggak sih? Jadi Iya. kayak orang tuh udah sebelum semuanya akan hamil. Nah, militan banget Betul. ngejar Lagi tiketnya. pula kayak dalam waktu 3 tahun 2016 ke 2019 kan itu pasti fans baru banyak banget kan. Banyak banget Benar, BB XOL BB kemarin. XOL. Banyak banget gue Baby kemarin ketemu XOL BB dan XOL. dan Toge XOL. Iya, benar. Yang bahkan belum jadi baby gitu. Jadi kan persaingannya tuh jadi makin gede banget Iya, kan. iya, iya. Gue sendiri benar-benar insecure nggak dapet, tapi Iya. untungnya dapat pada akhirnya gitu. Dapat dengan nge-war sendiri. Puas sih sebenarnya, puas, Iya, tapi puas banget. ya harus misu-misu dulu. Bisa nggak sih kita semua tuh jangan misu-misu terus tenang aja gitu ya hidupnya, tapi ternyata nggak bisa, Nggak gitu. bisa, kayak Harus enggak. disertai dengan misu-misu dulu ya. Gue baca timeline, gue mendengar ada isu-isu tiket refund. Kayak mulai katanya Wah. fansite banyak yang di refund. Iya, benar-benar. Nah, Iya. terus kayak ada yang tahu nggak sih itu kenapa? Ada Jadi bisa kalau jelasin? ini sebenarnya gue nggak tahu ya konfirmasi realnya tuh kayak gimana. Tapi kalau menurut gue tuh kayak ada permainan lah gitu dari, gue nggak tahu ini untuk bener apa nggak ya, tapi ini kayak menggabungkan semua isu yang beredar di sosial media gitu ya, kayak benar-benar ada permainan. Nggak tahu orang dalam, orang luar angkasa, gue nggak tahu deh pokoknya. Tapi yang jelas yang gue kedengar kabarnya ada beberapa temen gue juga yang di refund tiketnya. Jadi dia udah refund pas hari H atau pas penukaran? H-1. Oh, pas Jadi penukaran H-1, itu ya? iya, pas penukaran. Jadi gini, dia udah beli sama Just Tip nih, udah ngasih DP gitu. Sebutlah harganya misalkan 2,5 juta.
dia dealnya 2,5 juta, DP-nya 1.500.000 gitu. Tapi kemudian pas H-1 tiba-tiba dia bilang, oh tiketnya nggak jadi dapet. Kenapa? Karena harganya dinaikin. Jadi duitnya yang 1,5 juta dibalikin. Kalau lo mau tiket yang sama, lo harus nambah kayak gitu. Jadi tadinya dia bayar 2,5 juta, jadinya dia harus bayar misalkan 4 juta gitu. Jadi kayak gitu katanya ada. Gua nggak tahu siapa oknumnya, tapi memang ada beberapa tuh kayak infonya tuh kayak gitu. Jadinya kan orang-orang ada yang udah nggak udah excited dapet tapi ternyata nggak dapet yang kayak gitu-gitu kan. Nah kalau yang fansite cancel itu gua nggak tahu gimana ceritanya, tapi kurang lebih kayaknya sama deh, karena mungkin mereka pasti belinya kalau fansite biasa just tip nggak sih belinya? Iya, kalau fansite tuh kayaknya mereka on the spot pun mereka juga jadi ya. Mau beli soalnya kemarin katanya tuh calo-calo tuh pada 10 juta loh jualnya. Dan itu laku katanya. Temen gue dapat tiket yang Tribun T yang kamu dapat, dia kamu beli berapa sih? 1,1 kan. Dia bayar 3 kali lipat. Iya, soalnya calo-calo juga kayak jualnya tuh mereka juga kesulitan buat dapat karena saking banyaknya tiket yang dijual. Jadi calo sendiri tuh kayak di tengah-tengah jalan tuh kayak minta, Kak dijual nggak, malah kayak gitu. Gue dari pas tuker tiket penukaran wristband itu H-1 udah ditanyain, udah dikerubungin calo pas datang karena gue sendirian kan. Terus mereka ngerubungin gue, terus yang kayak langsung, Kak ada tiket lebih nggak gitu. Ya, boro-boro lebih gitu kan. Ini aja satu susah banget. Terus kayak katanya juga ada yang tiketnya palsu ya, gue baca. Nggak tahu. Kalau yang palsu nggak tahu sih. Tapi kalau yang refund itu yang refund tuh ada kejadian kemarin di belakang gue. Terus jadi dia just tip. Enggak, jadi tuh dia just tip. Dia dari Makassar lagi, jauh banget kan ya. Dia udah bayar tiket pesawat ke sini. Terus dan dia udah antre kan. Dan dia udah antre di belakang gue. Dia udah antre di belakang gue. Hari H. Oh pas hari H. Jadi dia bilang tiketnya dia baru di cancel tadi malam, which is itu H-1 pas malam-malam. Dia beli tiket itu harusnya Festival X kalau nggak salah. Karena gue kan Festival E, jadi gue ngantri bareng yang X sama yang O kan. Jadi harusnya dia yang X. Terus dia bilang dia bayarnya 5,5 juta dan dia beli 2 tiket, which is itu 11 juta. Dan itu baru di refund pas gue ngantri itu sekitar jam 7 pagi itu, dia baru di refund setengahnya doang. Jadi orangnya bilang dia udah kebanyakan nge-refund, jadi udah limit ininya. ATM-nya dia nggak bisa transfer lagi gitu. Dan katanya orangnya malah yang nyolot, tapi akhirnya dia dapat tiket lagi langsung COD-an di situ. Oh, akhirnya dia dapat lah ya. Luar biasa sih. Oh, tapi jadi tetap aja. Oh, tapi jadi tuh yang di refund itu yang biasa beli di Just Tip kan, bukan yang dia beli official di bukan, tiket. Kalau yang officialnya sih nggak mungkin itu di aman refund. kan? Ya gila kali kalau di refund. Itu dibakar kayak kantor. Ini refund ini ternyata Just Tip ya. Gue nggak bisa, kita kayak ini kan nggak ada kontrol kan? Nggak ada kontrol. Bener. Ya. Tapi kalau dari menurut gue sih kayaknya refund itu kayaknya ada yang ngebid lebih tinggi sih. Itu dia tadi yang gue bilang. Jadi mereka kayak ke belakangnya akhirnya jadi keputus gitu kan. Kecuali lo mau ngebid lebih tinggi lagi. Gitu. Itu di luar kuasa promotornya nggak sih? Tapi ya gue juga nggak tahu ya. Ini kan karena yang Just Tip ini pasti mungkin ada permainan. Ya kan mereka juga kan bisnis kan. Masalahnya kalau udah berhubungan sama duit lebih banyak lebih baik sebenarnya kan, kalau dari sudut pandang Just Tip gitu. Apalagi nih EXO kayak orang berapa aja jadi gitu dibayar. Cuman kalau kita sebagai fans tuh kayak gini amat sih. Ya ampun sedih. Cuman mau nonton doang ini please deh. Pokoknya oke, gue udah dapet informasinya yang tentang refund itu ya. Nah nih, tapi pokoknya kalau masalah tiketing itu doang nggak sih? Kalau tiketing sejauh ini sih kalau dari pengalaman gue ya itu tadi yang war yang server bermasalah yang segala macam sama Just Tip segala macam. Ya kan kalau sebelumnya kan kita udah pernah bahas juga yang masalah tiket orang dalam juga kan. Ya. Itu udah lah ya. Itu udah lah ya, udah capek diomongin. Udah capek diomongin jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, ya udah persiapannya apa nih kalau dari awal ya, Awal sendiri udah pernah nonton EXO belum? Belum sih, belum. Berarti ini konser pertama? Ada konser boyband lain yang pernah aku nonton, cuman bener-bener rapi banget sih. Dan ini tapi kalau untuk EXO ini yang pertama. Ini yang pertama. Oke. Kalau Dila sendiri udah pernah nonton EXO juga kan sebelumnya? Sebelumnya udah pernah, tapi udah lama banget dari pas zaman mereka debut itu gue pertama kali nonton pas di SM Town sih. SM Town. SM Town itu pertama kali itu masih ber-12, masih ada Babang Chris. Gue nonton tuh SM Town, ya nggak sadar. Itu gue pernah dari awal. Bias gue udah Kyungsu, tapi pas lihat Chris kayak Kyungsu kayaknya bisa ntar deh. Terus habis itu The Lost Planet udah tinggal 11 doang. Terus habis itu mereka sebenarnya kan sempet ya Exolution kesini, cuman pada saat itu gue lagi lanjut kuliah dan lagi
Sibuk. baru resign intinya Nggak ada dengan duit ya? umur yang sudah bertambah pada waktu itu Iya. jadi kayak lagi banyak mikir hal lain, jadi kayak yang kayak gitu-gitu lagi tidak bisa Jadi kesekip. gitu. Jadi ini gitu. jadi ketiga Konser kalinya. ketiga ya? Ketiga Oh. kalinya. Berarti dari 2014 ke 2019 5 tahun 5 ya. tahun. Oh, itu pasti udah meletup-meletup banget kerinduannya. Meletup Ya. kemarin gue udah nangis, sebelum konser gue nangis, pas konser gue nangis, selesai konser gue nangis. Ya, kita nanti bahas lebih detail soal nangis-nangisnya. Tapi kalau persiapan sendiri apa? Aul. Lightstick sih pasti. Oh, Lightstick, Lightstick. versi Yang versi 3. Masih versi 2. Iya, enggak nyala-nyala Gak nyala dong. dong, putih semua. Iya, cuman ya worth it sih ya, maksudnya untuk Akhirnya konser kayak dikepake gitu akhirnya ya. kepake Iya, setelah iya. berapa tahun Iya, mendem iya. di lemari gitu kan. Kalau fanboard gitu bawa enggak? fanboard nggak sempet sih, nggak sempet Nggak sempet bikin, cuman pernah Dandan, make kepikiran mau up, bawa. MUA gitu enggak? Enggak Kostum, sampai MUA. kostum pakai Pikachu atau pakai dress code? Dress code-nya merah. Oh, merah. Pakai dress code dong. Baik ya dia. Soalnya gue di festival harusnya pakai putih, tapi gue pakai merah, bodo amat. Waduh. Lu bukan pakai batik? Di luar. Tapi batiknya udah basah. di luar. Oh, di Mohon dalam maaf, loh. antriannya. Nanti kita bahas antrian. Kalau persiapan lo Dil gimana? Kalau gue udah pasti Lightstick itu udah dari bulan kapan, yang dari versi 3 tuh udah keluar tuh langsung. Terus udah gitu apa ya persiapannya? Oh, gue bikin kaos juga karena ininya kan putih. Terus gue nggak mau kaos gue tuh yang ada lambang-lambang EXO-nya. Bukannya gue nggak mau tuh karena apa? Karena gue nggak mau sama yang lain. Kayak gue mau beda sendiri. Gue mau beda Konsep sendiri. ya, konsep Gue mau beda masing-masing. sendiri betul. Jadi gue bikin kaos sendiri. Terus gue tulis aja lirik lagu dari liriknya Paramore yang Still Into You. Tapi You-nya gue ganti EXO gitu. Ada Oh, lirik bikin di dalam sendiri lagu ya? itu. Oh, keren. Itu Ya, gue gua liat bikin kayak gua gitu. liat kaosnya. Jadi ya Keren, gitu Lihat lah. loh. Kalau aku bajunya udah sama dari 2014, nggak ganti-ganti. Lu bikin fanboard enggak? Nah jadi ini adalah konser EXO yang paling gue nggak persiapan banget dah. Jadi ini agak nyebelin sih ya. Jadi kan gue punya fanboard yang emang selalu gue bawa dari 2014. Yang Pas fanboard Suho Airin Iya, itu. Suho Airin. Pas gue berangkat, Surin. gue udah lagi di lampu merah. Gue inget kau itu keselip di dekat lemari gitu, Iya. kayak nggak kebawa, nggak masuk di tas gue, kayak oh my god, gue yang nggak mungkin nih gue puter balik karena gue lagi on the way BSD naik motor gitu kan, kayak nggak mungkin nih gue puter balik ya kan. Akhirnya ya udah ini apa namanya, ya udah nggak apa deh, jangan terlalu dipikirin gitu. Terus gue juga ada bikin ini sebenarnya apa namanya hand banner gitu yang pengen gue cetak pas gue on the way, tapi gue nggak nemu tempat cetak pas on the way, jadi kayak Nggak bikin oke. freebies gitu ya? Nah Nggak itu ya? kalau freebies Nggak duitnya sempet yang ya? nggak Nggak ada, ada. sebenarnya. Jadi gue nggak tahu. Sama gue juga tadi mau bikin freebies tapi kayak ya ampun tiket saja sudah menguras Iya. uang. Iya. Kayaknya di sana juga kayaknya agak-agak chaos di luarnya nggak sih? Iya, gara-gara freebies. Iya, banyak freebies banget, sih, freebiesnya gitu. parah banyak banget, jadi kayak chaos banget. Tapi memang antreannya juga memang parah banget sih. Gue datang aja tuh antrean udah nyampe depan Hotel Santika. Betul. Oh. Lu datang jam berapa? Gue itu sebenarnya datang nyampe jam 7. Jadi gue ada temen gue yang udah nganterin gue dari jam 5 subuh. Oh, jadi lo bisa nyelip. Nah, sebenarnya gitu. gue datangnya sebenarnya dia ngetekin gue sih, soalnya Iya. katanya kan boleh ngetekin orang, dia ngetekin gue. Sebenarnya gue bisa datang lebih cepet, tapi mohon maaf saya pas sudah jalan di tengah jalan ternyata tiket saya ketinggalan wristband. Aduh. Jadi balik lagi, terus akhirnya nyampe sana ujung-ujungnya jam 7. Tapi ya untungnya karena udah ditekin, Berarti- jadi oke lah. Gue duluan ya, gue jam 6 tapi lu jam 7. Cuman gue jauh di Iya. belakang. Kalau Aul jam 10 ya tadi. Iya, jam 10. Soalnya Jam kan 10. seating udah dapet seat number, jadi aman-aman aja udah mau datang. Itu jam nganter 8. dari situ pada Tapi kita beda gate ya. Kamu Beda kan gate, di beda gate. planet, kita di EXO iya, ya. bener. pada makan nggak sih? Nggak. Makan gue sih makan. Gue sih bawa makan juga. Bawa Iya, makan, gue bawa khawatir gue bawa ayam. Gua ngeliat itu udah mana panas kan? Iya panas nggak? Panas banget. Panas banget, panas Lu bayangin. banget. Nih, Tidak sebenarnya- ada sunblock yang bisa menutupi Bener, kepanasan bener, itu. Jadi kayak Gua BSD itu khawatir tahu. BSD itu pagi memang terasa adem ya, Iya. kayak wah berkabut gitu kan, kayak sepertinya tidak akan panas teman-teman. Sampai sana gila, batik gue udah basah kuyup. Jam 8 pagi aja udah panas banget, udah Iya, terik bener. loh. Parah sih. Nah ini kan kita, gue sama Dila ada di Gate EXO. EXO, haha. Kita tahu ceritanya seperti apa ya. Betul. Tapi kita nggak tahu cerita dari Gate Planet. Ceritain deh. Seru apa juga yang nggak aneh? sih? Dari Gate Planet tuh pertama banyak yang ngantri kan, terus awalnya tuh jalan lancar banget, kayak banyak yang masuk bisa. Terus tiba-tiba pas aku sama temanku ngantri, kok macet lagi, dan itu macet sekitar 2 jaman. Itu bener-bener di depan gate, nggak dibolehin masuk. Itu Berarti nggak tahu 2 harus jam nyari sampai apa. jam 12 berarti. Benar, sampai jam 12. Terus habis itu udah masuk gate, itu harus ngantri lagi. Jadi baru masuk venue itu jam 1:30. Oh my god.
setengah 2. Padahal Setengah dia dua. udah jelas-jelas tribun numbered gitu loh. Kayak ya udah nggak sih? Ya nggak sih kayak dapat sih number makanya gitu. kayak bikin aja pintu sendiri kayak orang numbered anyway gitu. Tahu, Kan. heeh. Terus ini nggak sempat ada adegan dorong-dorongan gitu nggak? Wah sempat banyak kayak kan duduk-duduk gitu akhirnya, terus waktu mereka berdiri dibolehin masuk tuh kayak langsung dorong-dorongan kayak nyerobot-nyerobot kayak gitu. Ngapain Kasihan yang dorong-dorongan ya? festival. Ngapain dorong-dorongan kan jelas-jelas sudah ada nomornya ya. Karena kan di situ ada juga yang festival Ada yang festival ini. nyampur gitu. Nyampur. Oh. Jadi festival N, festival PLAN ya. PLAN. Kalau yang Oh, planet kan T kan tribun, tapi ada yang festival yang PLAN itu gitu. Nah kayaknya yang seru ini nih. Deal. Yang EXO. Yang EXO. Oh nih gimana nih? Gimana kita memulainya dulu ya? Sebentar. Kayaknya harus mempersiapkan diri untuk tidak mengucap kata-kata kasar. Waduh. Soalnya jujur aja, itu pertama kalinya gue antre konser nggak ada kata-kata indah yang terdengar gitu loh. Semuanya pada ngumpat semua gitu. Jadi kalau yang bisa gue ceritain, gue datang jam 6 dan itu antreannya mungkin gue kayak udah di antrean ke-10 atau ke-12 lah gitu dari tempat Dila. Nah, waktu itu setahu gue ada orang yang emang udah antri dari malam ya, yang betul, udah dari jam nge-check-in. 12 malam Iya. ada loh. Dari jam 8 bahkan katanya. Jam 8 malam? Iya, jam 8 Jam malam. 8 malam. Anjir. Itu gue ketika 2014 dia kayak gitu. tapi ya orang itu si fan girl ini dia karena udah datang dari awal, istilahnya dia kayak oke, kita in charge buat bikin antrean ini rapi gitu. Sampailah jam 6 itu mereka sudah menjelaskan kayak alurnya tuh kayak gini ya, ngular gitu. Justru yang ngatur tuh malah EXO-L ya, bukan Betul. security-nya. Karena jam 6 security-nya belum standby. Kan Oh, security-nya baru iya. standby udah brief mungkin jam 8 jam 9 Iya, gue juga ha, nggak ha, tahu. Jadi udah disuruh buat mengular kan. Nah, pas sampai ke bagian gue, dia nyamperin ke gue ke bagian gue dan dia bilang kayak kita udah di sini dari tadi, kita udah bantu ngatur, terus tiba-tiba security datang ngacoin semua yang udah kita atur. Jadi gue udah nggak mau in charge lagi kata dia. Sekarang kalian ingetin aja lah siapa yang ada di belakang kalian, usaha sendiri buat jangan sampai ada yang nyelak kata dia tuh gitu. Ya udahlah, oke, kita ikutin lah alurnya, nguler kan ke belakang gitu, nguler. Duduklah gue sama teman-teman. Gue cuma berdua sih, bertiga. Tapi akhirnya kenalan supaya nggak ada yang nyelak Iya gitu betul. loh. Gue juga kenalan akhirnya sama depan belakang gue hafalin mukanya Iya, biar saling gitu ngapalin ya. muka gitu. Wadah. Oke lah nih ya kan. Ngeri banget. Jam soalnya galak-galak banget di sana kemarin iya, itu bener. parah. jam 6 udah kita udah duduk. Tiba-tiba jam 8-an gitu ya. Udah gerak kan, udah gerak nguler pas jam 9 tiba-tiba rame banget di orang-orang berdiri. Jadi kan orang-orang yang berdiri ini sebenarnya mereka nggak dapat tempat antre buat duduk sebenarnya karena mereka tuh baru datang. Tapi mereka baru datang nggak mau antri dari belakang. Lah. Ngerti gak sih? Itu yang pas sebelum Stres dipasang garis itu kan. Betul. Nah, tadinya garis itu kita udah kayak positive thinking nih. Wah, dipasangin garis kuning guys buat ngalangin orang-orang yang nyerobot. Ternyata cuma buat fast track beli-beli doang. Oh. Sakit hati gak lo? Ini Dila nggak fast track ya? Enggak sayangnya. Enggak. Lu juga nggak fast track. Via dapat fast Oh, track. iya. Oh, fast track. Jadi Emang gitu. tapi kalau fast track langsung masuk. Jadi mereka bisa langsung masuk. Oh. Jadi lewat jalur kuning itu. Nah, akhirnya antrian kita yang udah dari pagi itu ya udah nggak diapa-apain sama mereka, bener-bener nggak diapa-apain. Gua nggak tahu Dila waktu di bagian depan apakah security ikut mengatur nggak? Nggak ada, jadi itu benar-benar pure kayak memang kesadaran diri sendiri aja. Dan kayak tapi kalau gue nggak tahu sih kalau yang dari tempat gue sampai gue tuh nggak jauh dari gate yang tulisan gate EXO itu tuh gue nggak jauh dari situ. Itu orang-orangnya masih kayak lebih kalem sih, maksudnya mereka masih yang kayak kalau ngingetin tuh hati-hati jangan sampai ada yang masuk gitu. Cuman kalau gue lihat udah ke belakang gue soalnya Di kayak belakang, Dil. iya Oh kayak my ada God. ada sepupu gue nyamperin gue kan, terus dia tuh tiba-tiba marah-marah kayak yang terus gue kayak kaget, terus kayak orang belakang gue persis kayak, kakak mending dia disuruh keluar aja deh. Aku kan cuman dia soalnya kebetulan wristbandnya dia sama gue gitu kan, jadi kayak Dia kita sambil mau sekalian ngambil ngobrol gitu. dan dia ternyata tukeran juga sama orang belakang gue. Jadi sepupu gue tuh dapet X, terus belakang gue tuh mereka mau tukeran. Dan itu kan ngelepas wristband tuh lama banget gitu. Nah jadi ada kesalahpahaman di situ, tapi kan kita udah nggak bisa bales, maksudnya nggak bisa bilang sabar dong atau apa tuh, kayak soalnya semua di situ tuh udah pada panas emosi, banget, ya. emosi Setuju. banget. Jadi kayak ya udahlah kita maklumin aja gitu kan. Tapi gue juga punya pengalaman yang sama sih. Jadi waktu itu gue juga ngasih tiket ke Pia kan. Jadi gue harus keluar barisan, kayak gue pergi sekitar 30 menit gitu. Pas gue balik tiba-tiba Oh, lu mbak-mbak tuh kayak it's apa nih gitu kan, kayak terus gue langsung
sorry, gue dari jam 6, gue bilang gitu. Tadi gue keluar buat nganterin tiket gue. Gue tahu lo takut gue nyelak, tapi gue nggak nyelak, temen gue ada di situ, gue bilang gitu. Oh iya sorry kata dia gitu. Nggak apa. Gue cuman konfirmasi aja supaya lo nggak emosi ya. Iya gitu. Emosi Supaya gua banget, nggak salah paham. Emosi Nah banget. ini yang paling seru sih sebenarnya ya. Jam 10 kan harusnya gate dibuka. Iya. Kita udah nungguin banget dong momen di jam 10 itu. Pas jam 10 semuanya berdiri dong. Ketika semuanya berdiri, itu ular nggak lagi ular, itu ular jadi kayak hancur semua ke depan semua gitu. Karena yang pertama gini, security-nya tuh nggak tahu yang mana yang udah ngular, yang mana yang datang pagi itu nggak tahu. Jadi ketika maksud gue idealnya kalau lo tahu pasti lo akan mikirnya oh ini datang duluan berarti alurnya ya udah kita ikutin aja alurnya ngular kan. Jadi ikutin yang udah ada sebelumnya aja. Tapi karena mereka nggak tahu akhirnya disuruh maju dong tapi disuruh majunya itu maju semua gitu, bukan maju ngikutin Jadi ularnya. langsung tiba-tiba langsung semua yang dari belakang pun jadi maju Dan maju. juga, Jadi gitu. orang-orang yang Itu dorong-dorongan dong. iya orang-orang Iya. yang baru datang pun ikut maju gitu. Jadi kayak oh my god, rusuk gue udah sakit banget deh ini sampai sekarang udah nggak kelar-kelar yang wah kita Itu benar-benar masih di luar kan, belum itu di masih dalam. di luar. belum masuk gate. Dan Belum masuk. itulah momen dimana baju gue langsung basah semua dan semua udah pada teriak yang kayak gila promotornya gini banget ya kayak gitu-gitu. Kalau nggak mampu bawa EXO nggak usah deh kayak gitu. Padahal kan udah berharap banyak ya sama promotor yang satu ini ya. Iya benar-benar. Udah kayak yang wah seneng banget. Ngerti gak sih gitu. gue yang Iya, biasanya iya, nggak iya. pernah ngumpat jadi terlatih ngumpat banget gitu. Tapi gue nangkapnya ya kalau udah fansnya sebanyak ini, gue yakin promotornya juga udah bingung sih. Tapi crowd control harusnya Harus terlatih. ada ya? Itu kan tugasnya dia sebagai Iya. promotor dong. Gitu Karena kan. ya kita tahu lah masanya EXO kan masih Iya, banget gitu. betul. Tapi mungkin ada kayak lo mau seatur apapun tetap aja kayak nanti lama-lama kayak gue nggak tahu sih ya, tapi kayak gue nangkapnya kalau udah misalnya grupnya segede EXO sama BTS gitu kayak wah ini udah pasti ada aja cerita kacaunya gitu. Tapi lo waktu Singapura kayak gitu nggak? Enggak dong. Enggak ya. Berarti sebenarnya bisa diatur ya. Sebenarnya bisa diatur. Gue Iya. juga pernah nonton di Singapura, tapi bukan EXO Bukan si EXO. One waktu itu. Tapi Oh, kan lu iya, juga iya, bisa ngebayangin iya, fansnya iya, One kayak apa iya. kan. Dan itu rapih banget. Iya kan, banget. Iya. Kalau gue bilang kalau kita mau istilahnya apa ya, kesadaran masing-masing fans memang mungkin penting, tapi masalahnya tuh nggak ada rules yang mengikat yang gitu. jelas. Kalau di Oh, iya, Singapura iya. itu ada rulesnya apa? Queue number. Kalau queue number lo Oh, ini nggak ada udah queue jelas, number ya? Ini Nggak nggak ada. ada, Ya nggak lu ada. tuh aneh banget sih. ya kan itu tuh Aneh. nggak ada queue number, jadi nggak ada rules yang jelas Oh, buat iya, kayak iya, siapa iya, yang oke. bisa duduk di mana atau berdiri di mana kan. Nah tadi Aul aja masuk jam 12, dia masuk jam berapa? Gue sih masuk itu gue tuh sebenarnya batch pertama yang masuk gate Oh, setelah iya, fast track oke. gitu. Jadi masih sebenarnya gue masih termasuk untung sih. Benar, Cuman benar, gue benar. ngeliat kekacauan di belakang itu Iya iya. parah banget, dan di waiting hall itu juga kekacauannya. Ini benar-benar nih, yang di waiting hall banget. ini. Jadi Teriak kan semua. ada holding area kan, ada holding areanya kan. Yang udah pas masuk ya? Iya, yang di kita dalam. nunggu di dalam hall itu iya, loh yang sebelum dalam, masuk iya. ke hall Venue-nya. venue Iya. konsernya. Lo bayangin dong di situ antreannya bahkan yang festival O tuh nggak cukup. Jadi kayak ada sectionnya kan dibagi per section. A, X, O gitu kan. Nah yang O-nya itu nggak cukup. Jadi, Terus, jadi orang mereka tuh orang tuh masuk terus, sementara kita yang di dalam aja belum dapat duduk gitu loh, belum dapat tempat. Akhirnya yang barisan festival O-nya diselipin di antara festival-festival yang lain saking penuhnya. Akhirnya pas masuk ke venue gimana coba? Iya. Ya ngaco. Jadi Ya, yang dorong. udah datang dari pagi nggak tahu masuknya kapan. Yang duluan Ya, oh entah yang siapa. iya. Jadi bener-bener yang wah ini masalah antrian aja tuh nggak profesional Iya, gitu loh. Ya, paham, Dan paham. ya Tuhan ya sudahlah. Tapi ketika udah masuk gimana? Ya udah, Perasaannya, pokoknya teman-teman. antrean nih udah setengah jam sendiri. Gila, Udah gila kelar deh. ya. Antrean tadi di ya. mana-mana kacau Iya. udah. Kacau lah Kacau, intinya. kacau. Baca threadnya Ron di Twitter aja lah kalau mau lebih jelas ya gitu. Nah, pas konsernya, pokoknya konsernya pas jam 3. Konsernya pas jam Pas 3 sih pas untungnya. jam 3. Untungnya. Iya. Tapi Nggak ada. ada yang belum masuk. Oh iya belum benar masuk. benar. Ada. Ada Bahkan banyak sampai banget. VCR pertama mulai masih ada yang belum duduk. Gitu. Itu yang belum masuk ya festival tuh yang Tribun. Yang Yang Tribun pun Tribun. Tribun Maksudnya yang ada. Tribun ada juga. Gue merhatiin Tribun terus sih selama konsernya belum mulai dan akan mau mulai tuh gue, karena lo tau lah gue kan juga ikut SKF ya kemarin. Oh iya. jadi gue punya bad Takut memories kosong ya, ya, gue takut punya bad kosong. memories gitu kan. Jadi gue tuh maksudnya gue kesian gitu sama teman-teman sesama EXO-L gitu. Jadi gue ngeliatin ke Tribun kayak ini tuh masih banyak yang nyari-nyari kursi, masih banyak yang Iya, masuk. iya, iya. Konser udah mau mulai gue yang deg-degan juga gitu loh. Jadi kesian aja sih gitu sama yang masuknya itu apa namanya Belakang-belakang, belakang-belakang iya. gitu. Tapi kalau Aul aman kan? Enggak. Aman sih untungnya, Iya. soalnya udah waktu antrian lancar tuh langsung masuk Masuk langsung kayak ke maksudnya belakang gitu. sebelum jam 3 udah duduk gitu Udah ya. duduk. Gimana bagus tuh perasaan kalian akhirnya masuk di Iya. venue
Lo udah 5 tahun nggak lihat EXO. 5 tahun gak lihat Iya kan? EXO. Gimana? Gila Waktu itu ngelihat panggung tuh gimana? gila itu parah sih. Gua tuh karena gua batch pertama, jadi untungnya itu gua dapat kedua dari barikade pagar gitu. Dan gua tuh emang udah ngincer tempat itu yang di seberangnya X. Jadi yang di dekat extended stage, karena gue nggak mau deket-deket main stage atau itu, biar gue tuh bisa ngeliat pemandangan tuh, biar semua stage tuh gue kena gitu pemandangannya. Jadi gue langsung dapet apa yang gue mau. Terus habis itu tuh udah rapi tuh, itu udah rapi. Kita udah, maksudnya orang-orang yang datang tuh rapi, nggak ada dorong-dorongan. Oh, nggak, aman Untungnya ya? di tempat gue nggak ada dorong-dorongan. Sampai akhirnya ada satu, sorry banget, iya Mbak, saya omongin Mbak, ada satu bule tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia itu coba-coba nyelak gitu. Jadi kayak gue sama sebelah gue tuh ada space dikit banget ya. Itu dia kayak memiringkan badan, terus dia mencoba nyelap, tiba-tiba sebelah gue ada dia. Terus mbak-mbak yang tadi sebelah gue belakang gue. Dan dia itu mencoba nyelak lagi ke yang nempel pagar depan dia, which is depan gue juga. Dapet. Jadi tuh tapi nggak dapat. Iya. Kita semua tuh karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, kayaknya sih dia dari Turki gitu ya, omongannya agak-agak Arabik gitu, mukanya juga kayak agak-agak Turki gitu. Terus jadi kayak kita tuh janjian di section itu, di antara tempat gue itu kita kayak ayo pertahankan ke tempat kita, pertahankan semuanya, jangan sampai kita kalah sama dia kayak gitu, karena dia bener-bener gigih banget gitu loh, kayak yang nggak mau. Dia bolak-balik nerakin gue, I was here sampai akhirnya gue terakin I'm also here from the beginning, you know. matanya fuck you. Oke, gue di O juga sebenarnya Aman ya. aman deh. crowdnya. Gue kan emang ngejar extended stage juga, karena gue ngejar suhonya ada beberapa momen yang di situ. Jadi kayak gue sama temen gue gue bareng sama temen dari Filipina. Jadi dia emang ngejar Sehun juga, dan Sehun akan ada di situ kan. Cuman dia lebih ambisius dari gue. Sementara gue kalau udah nahan sakit, punggung sakit segala macem gitu. Jadi kayak ya udah gue chill aja. Emosi gitu. lagi ya. Iya, emosi lagi. Dan gue baru nyadar suara gue hilang ketika udah masuk ke venue. Jadi kayak dengan kayak gini gimana gue bisa nyanyi, gue bilang gitu. Sama banget gue juga gitu. Nah terus gimana pas udah lampu mati VCR pertama, ada yang nangis gak di antara kalian? Teriak Gue banget. nangis. Teriak banget. Gue itu sebenarnya awalnya gue belum mau nangis. Cuma itu sebenarnya gara-gara anak sebelah gue sih. Jadi sebelah gue ini dia itu tiba-tiba nangis. Dia sendirian datang, terus dia tiba-tiba nangis. Terus jadi yang kita di sekitaran kita tuh panik semua gitu, kayak kamu kenapa gitu. Ini konser EXO pertama aku. Gitu. Terus gue tanya kan, emang kamu udah berapa lama suka EXO? Dari debut Kak. Tapi aku tuh baru dapat kerja, jadi aku baru punya duit buat beli konser, baru beli tiket konser. Langsung kita semua peluk dia rame-rame, jadi ikutan nangis. Aduh, itu buat Tita ya, Tita, halo kalau kamu dengerin. Terus Aul di tribun gimana? Di tribun itu agak kacau, pas naik tangganya itu kayak nggak harusnya tangganya kan 2, cuman yang mereka arahkan itu cuman 1 tangga doang. Waktu tengah-tengah tiba-tiba si security-nya itu langsung ngomong, ini Kak di belakang bisa, kenapa nggak dari tadi gitu. Jadi kayak koordinasinya kurang ya? kurang banget. Dan waktu di gate pun itu juga security-nya cuma ada 2, padahal di gate planet tuh banyak banget yang datang. Iya ya, gue sih ngerasa emang Banget security-nya emang agak kurang sih. Tapi Kurang. kebanyakan asher-asher ganteng dan cantik yang dimanfaatkan untuk jangan lari-larian ya. Iya benar. Gue juga kaget Bener gue banget, ngeliat bener ini banget. usher-ushernya tuh kayak Iya. semacam cakep-cakep, tapi Itu trainee seben- SM iya, kayaknya. kayaknya trainee gitu, tapi Trainee sebenarnya nggak guna sih mereka. TBH gitu. Cuman aku ngeliat cuman kayak jalan-jalan Iya, seliweran gitu doang. betul. Ya Mereka ampun. nggak ini, justru security-nya sih yang lebih apa namanya, Lebih lebih kerja, kerja lah lebih ibaratnya. kerja. Nah kalau soal performance, apa sih yang mana sih yang paling kalian tunggu-tunggu? Karena kan juga ini kan pasti konser udah lama banget kan. Yang mana yang benar-benar kalian pengen lihat gitu? Monster. Kenapa kamu Monster? Karena udah sering banget lihat penampilan EXO Monster di Korea, dan EXO-L di Korea tuh fanchannya tuh wah gila-gilaan banget kan, kayak sampai menggelegar sampai luar gocok dom kalau nggak salah. Itu kayak pengen banget gitu ngelihat penampilan mereka secara langsung dengan fanchan yang kencang kayak EXO-L Korea. Terus sampai menggelegar satu dom kayak gitu kan seru banget pasti. Berarti gitu itu sih. penampilan favorit kamu sepanjang konser? Yap, bener banget. Kalau yang lain ada nggak yang bener kayak? Kalau gue suka banget performance-nya Chance yang Aduh. Lights. Oh my god. Itu kan Itu menyayat menyayat hati. menyayat hati sekali. Menyayat hati. Terus juga ada apa lagi ya?
yang gue suka itu Oasis sebenarnya. Oasis Oasis bagus bagus. banget. Kalau Dila apa? Kalau gue yang gue tunggu-tunggu itu sebenarnya Gravity sih. Karena si Gravity itu kan beat track favorit gue di Sama gue DMWMD juga. ya. Gila, itu lagu keren banget Iya, sih. Keren parah. Soalnya kayak tempo, monster itu juga keren sih. Cuman kan kayak kita sering ngeliat itu di Iya, music benar, show benar. gitu. Iya. Cuman Gravity itu nggak pernah dibawain di situ. Jarang, nggak pernah. Baru dibawain itu kalau nggak salah yang di fan party yang Nature Republic iya, tahun benar, lalu benar. itu. Cuman Nature baru Republic. itu doang. Nah, terus habis itu baru di Exploration kan. Terus Iya. jadi kayak itu benar-benar yang gue tungguin itu Gravity. Terus habis itu ya sisanya sih maksudnya gue tungguin semuanya. Cuman yang benar-benar gue tungguin itu Gravity. Terus tapi ya sama kayak Ron pas bagian Chain Lights Out itu emang aduh itu deres sih. Itu benar-benar karena itu benar-benar Chen itu kayak lagi ngomong sama Menghayati. kita Iya, karena benar, kalau benar. tahu arti lirik lagunya kan itu liriknya bagus banget ya artinya ya. Dan itu kayak si Chen itu kayak ngomong ke kita, emang dia tuh emang comforting kita dan fansnya pun menerima dengan yang kayak aduh gimana ya. Bahkan Itu bagus banget sih. Chan-nya juga bilang kalian tuh gimana ya, aku nyanyi terus kalian juga ikut nyanyi, ini bener-bener baru pertama Iya, kali banget heeh. aku nyanyi kalian ikut nyanyi, soalnya jarang banget gitu. Iya itu kayak, dan bagus banget. Oh, Tapi Fans emang itu Indonesia- fans fans Indonesia Indonesia kemarin nyanyi terus ya. Aduh Oh, nyanyi tuh iya. karaoke banget semuanya. kenceng-kenceng. Keren Gue itu padahal banget. nungguin high note-nya Monster, Oh, iya, benar, nungguin high note-nya si Chen lah, tapi semua ketutup sama Erina. Nggak apa-apa sih, tapi gue tetap Erina salut apa sih? sih. EXO Exoelina. Indonesia. Oh, Irina. Terus apa namanya kalau gue suka yang ini loh, apa namanya performance back to back yang Growl Overdose sama Call Me Baby. Oh Baby. iya, itu keren banget keren juga Itu sih. keren kayak banget. medley Medley. gitu. Iya, Gitu. gila gak sih, dan mereka perform dengan 12 formasi 12 Iya, ya Tiba-tiba kan? jadi Benar. cuma setengah lusin. Itu Gila. kalau ya misalnya kayak yang nggak datang kayak Dionya sama Xiumin itu suaranya diganti Di cover sama di yang cover lain. sama yang lain ya. Mostly Sama sih member. kalau Dio itu Ah. mostly diganti sama Suho. Ya. Ya kan Suho. Iya benar tuh. Ada Chen and the Baekhyun juga sih kalau yang bagian high note gitu. Cuman mostly bagiannya Dio Suho sih. kebanyakan kayak diganti sama Baekhyun gitu. Iya, deh. Baekhyun Suho Baekhyun. gitu, Ah. heeh. Dan kalau misalkan dibilang setlistnya kan sama aja kan sama konser yang Ya, sebelumnya. betul. Tapi banyak banget momen yang istimewa ya di konser ini ya. Banyak. Mulai dari Chanyeol dengan luriknya, Aduh, dengan bener-bener. belangkonnya Iya, itu gitu kan. sumpah mukanya dia dan mukanya dia tuh jahil banget pas dia pakai itu Jahil. kan. Betul. Ngeselin yang kayak pas gimana yang pas gitu. Chanyeol sama Baekhyun pura-pura translating Iya, betul. Chen Iya, itu kocak aduh banget. ya itu betul, lucu throwback banget sih. banget sih, throwback ke era apa ya, Solution kalau nggak salah dulu Iya, tuh. iya, iya. Si Tao tuh kayak pernah kayak gitu juga yang waktu di Jepang, terus diikutin lagi di sini tuh kayak wah throwback banget, bener-bener keren Emang banget sih. anak-anak itu tuh Mereka moodnya lagi bagus. moodnya bagus Terutama banget. Park Moodnya Chanyeol. bagus banget. Bukan Gua- Park Cahyo, Park Cahyo. Pak Cahyo ya. Gue tuh kayak Cahyo, agak ya. amazed sih karena awalnya ketika antrian ngaco tuh gue takut nih di dalam pasti bakal dorong-dorongan nih. Iya, Dan sama, Chanyeol sama, bakalan sama. bad mood lagi gitu kan. Wah, untungnya Ternyata tidak. enggak Oh, ya. pokoknya Maksudnya dorong-dorongan tuh masih ya lo tau lah setiap konser nggak mungkin nggak ada Enggak, dorong-dorongan. betul. Iya, benar. Cuman ini kayak dorongannya tuh yang masih yang kayak memang artisnya lagi ke situ jadi kayak semua orang Ya. gitu loh. Tapi nggak ada yang sampai parah banget sih, nggak ada. Dan gue juga salut sih member EXO tuh moodnya pada bagus semua. Bagus banget Apalagi kemarin. Baekhyun sama Kai, karena tadinya tuh gue udah yang kayak takut. Jadi sehari sebelumnya tuh yang pas gue lagi tuker wristband itu, gue ngobrol sama temen gue tuh kayak aduh semoga Baekhyun sama Kai itu moodnya nggak drop ya, karena kan mereka baru balik dari Iya, US benar. kan habis Betul. tour sama Super Super M, M. betul. Terus cuma sehari di Korea langsung balik lagi, itu kayak aduh capek banget kan pasti. Jadi kayak yang aduh gimana ya, biar mudah-mudahan mereka ternyata tidak mempengaruhi mood mereka sama sekali. Iya, Ya, mereka itu. tuh bener-bener istirahatnya luar biasa, langsung recharge gitu ya. Apalagi Baekhyun tuh kayak tidak mempengaruhi suaranya sama sekali ya, karena Benar, dia benar. nyanyi Ah. ini Siapa? ini Ini tuh banget. nyanyi mereka tuh live Haha. dan suaranya tuh masih Clean. perfect, Iya, clean iya. banget. Gila, gue kaget banget sih, maksudnya karena gue terakhir nonton itu TLP ya, which is itu kan ya itu bagus juga, keren juga. Cuman ngeliat mereka udah semakin mature gitu sekarang dan suaranya udah semakin mateng tuh, gue tuh terharu. Ya, Makanya, sebagai fans lama iya, ya. betul. Ya. Kayak Oke, anak-anakku terakhir- sudah besar. Terakhir nih, momen yang paling nggak bisa kalian lupain dari konser kemarin. Aduh. Waktu Suho bilang kalau EXO Indonesia tuh yang paling terbaik di dunia. Di semua negara dia ngomong gitu lagi. Enggak ya? Oh ya. Itu gombalnya Suho. Iya, Eh, gombalan gombalan. Suho. gombalan. Tapi dia emang keren banget pas been through sih. Bintro, aduh. Kalau gue yang paling memorable itu sebenarnya itu pas, sebenarnya semua memorable ya buat gue. Tapi
pas Chen itu yang Lights Out itu benar-benar membekas di hati gue sih, Itu walaupun lagu solo ya? itu sebenarnya lagu Itu EXO. lagu EXO Winter. Dia dari Benar. Winter, Tapi dari yang dinyanyiin solo sama Iya. nyanyiin solo sama Chen, Iya. betul. Tadinya tuh gue pikir, jadi gue itu gak tahu setlist. Gue itu Iya. adalah orang yang gak mau ngeliat fan Oh, cam. tos dulu Iya. boleh nggak? Yes, gue gak mau liat fan cam, gue gak mau tahu setlistnya apa aja, apa yang bakal mereka nyanyiin. Jadi gue pikir tuh Chen itu bakal bawain Beautiful Goodbye gitu kan. Ternyata Lights Lights Out. Out. Itu gue pas dari awal dia giniin lampu ke atas itu seolah-olah iya, emang benar-benar. redup lampunya, itu gue udah aduh Gua ini hampir bagus nangis, banget. Ini Dil. gue nangis. Gue hampir nangis. banget nangis kayak. wah, Gue ini nangis keren itu banget. bagus banget, itu bagus Itu banget. adalah performance yang keren banget buat gue. Lights Out sama Oasis sih kalau gue. Ron Iya. aja yang tadinya nggak suka UN Village. Iya, awalnya gue gak suka UN Village Lu gara-gara suka kemarin gara-gara rolling. gara-gara dia tuh tengil banget hari itu masalahnya. Siapa? Banget, banget. Baekhyun Oh. banget. Jadi kayak gue Banget. suka banget. Hmm. Gitu. Nah, harapannya deh buat konser EXO selanjutnya mungkin di Jakarta dari fans ya, dari Dila sendiri gimana? Semoga Terutama dari sisi antrean ini sih kalau menurut gue. ya diperbaiki aja sistemnya, karena kayak emang nggak capek apa di Indonesia tuh selalu komplainnya tuh kan sistem beli tiketnya, terus habis itu Antrinya. sistem antriannya. Itu maksud gue berkacalah coba dari negara lain ya, mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa di-apply di sini, cuman kan gue yakin lah pasti promotor tuh bisa lah harusnya nanganin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dengan simple dibikin queuing number mungkin Iya. ya. Itu queue number Terus penting banget sih. terus kalau udah Daripada punya queuing saling number, menyalahkan fans, mending Betul. queuing numbernya dikeluarin. iya. Terus kalau udah punya queuing number, konsisten lah dengan queuing number Nah, itu. iya. Lo Jadi bikin balik antrian lagi- yang jelas. Benar, balik lagi ke fans gitu yang kayak Betul. tahu diri lah Iya. queuing number lo gitu. Iya, gitu Kalau sih. Aul gimana? Ya itu Harapannya? dari segi queue numbernya itu udah pasti. Terus kayak aplikasi yang dipakai tuh servernya ya diperhatikan lagi. Soalnya kasihan kayak yang udah beli-beli terus tiba-tiba servernya mati, jadi susah. Betul. Padahal dia tuh udah masukin data-data segala macam, tapi tiba-tiba servernya down langsung. Dan tiba-tiba Ya udah, ada gimana tagihan 4 gitu. miliar gitu Iya, ya. Dengan jumlah tiket 480 tiket gitu kan nggak mungkin juga. Itu sih. Iya sih. Pokoknya walaupun terlepas dari antriannya itu performance-nya mereka tuh tetap nggak Iya, ada celahnya maksimal kan, sih. maksimal Maksimal banget. banget. Yang Gue suka menyelamatkan banget. yang Yang menyelamatkan menyelamatkan. keseluruhan ini Semua adalah ya. EXO itu EXO-nya sendiri. nya, Betul. betul. Ini kayak apa ya, kalau ada di Twitter yang bilang kayak sebenarnya ini nggak adil sih kalau misalkan kita melupakan kejelekan antrian gara-gara emang EXO performance-nya bagus. Tapi emang mau nggak mau emang kayak gitu. Emang Iya, kayak emang gitu, gitu. betul. Emang mereka emang bagus Bener-bener. banget dan Bagus pada banget, akhirnya kita bagus jadi kayak banget. kebayar lah gitu yang tadinya kita drama-drama di antrian itu. Ada yang di gitu. notice? Ada yang di notice? Suo ngelihat kayak kamera gue Enggak. dikit. Enggak bawa fanboard. Terima kasih buat Dila sama Aul Iya, ya. Dila. udah Iya, ketemu iya, lagi. iya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di konser EXO selanjutnya. Amin. Amin. Oh, konser EXO selanjutnya ada ya. Lengkap dong. Aduh, formasinya. amin banget sih Apa? itu. 9 kan? Iya. Tadi kan kita ngebahas soal harapan. Iya, kan Aku nggak harapan. mau berharap soal ini. Iya. gitu. Harapannya Ya itu bisa- harapan sih, iya. cuman kita tidak berharap banyak aja Iya, gitu. iya, siapa tahu Ah. 7 tahun kemudian, 5 tahun kemudian reunion konser. Reunion. Reunion, hey. Reunion itu kalau sudah disband. Tidak ya. のため You 立ちごと立ちげ他のため You 個人ため네가 당겨놓은 내 싫었다 분위기 너무 멋진 때문에 내 전부를 걸어서 그랬더니 날 떠나버렸니 아직도 날 기다리잖니 내 마음은 여전히 난 널 믿어서 그랬더니